Perkenalkan, nama saya Fani Figala Putri. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar kimia. Nah, pada konsep dasar kimia ini ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu 6 cabang. Nah, di mana cabang pertama yaitu ilmu kimia, kedua klasifikasi materi, sifat materi, perubahan materi, pengukuran dalam kimia, dan angka penting. Nah, kita langsung saja masuk kepada materi bab pertama, yaitu ilmu kimia. Nah, pada ilmu kimia ini, apa yang sebenarnya kita pikirkan tentang kimia selama ini? Mungkin jawaban saja misalnya laboratorium, toksik, atau yang beracun. Apakah kimia itu selalu beracun? Jawabannya tentu tidak. Buktinya saja, seperti kita menggunakan sabun mandi, pembersih lantai, pasta gigi, makanan kaleng, kosmetik, obat-obatan, minyak goreng, permen, susu, keju, dan lain hal sebagainya. Nah, namun kita harus hati-hati dalam bijaksana dalam penggunaannya dan juga pengetahuan yang baik mengenai ilmu kimia. Contohnya saja di sabun mandi tadi. Di sabun mandi ini terdapat sodium palmitate. Sodium palmitate ini bertindak sebagai sulfaktan dan zat pengemulsi yang merupakan bahan utama dalam sabun mandi. Jadi, apa sebenarnya ilmu kimia ini? Nah, jadi ilmu kimia ini itu adalah cabang ilmu yang mempelajari bagian dari ilmu pengetahuan alam yang membahas tentang satu, struktur materi, yang kedua yaitu sifat materi, yang ketiga yaitu perubahan materi, dan yang keempat energi yang menyerupai perubahan tersebut. Nah, itulah ilmu kimia dan cangkupannya yang akan kita bahas. Kemudian kita masuk kepada struktur materi. Nah, pada struktur materi ini mencakup 3 bagian. Yang pertama komponen-komponen, dan kemudian komponen dalam materi, dan ketiga merupakan bagian mana atau penyusun tersebut yang saling berikatan. Contohnya pada struktur materi ini adalah air. Air yang bisa kita lambangkan dengan H2O. Nah, pada H2O ini tersusun atas 2 atom H dan 1 atom O yang saling berikatan. Dan kemudian contohnya lain dari struktur materi ini selain air, yaitu ada garam yang dilambangkan dengan NaCl. Nah, pada NaCl ini terdapat 1 atom Na dan 1 Cl, atom Cl yang saling berikatan. Kemudian pada sifat materi. Sifat materi ini dipengaruhi oleh susunan materi tersebut. Kita buat sini ya. Dipengaruhi oleh susunan materi.
tersebut. Nah, pada sifat materi ini juga ada yang namanya sifat fisis dan sifat kimia. Nah, pada sifat fisis ini, zat yang dapat diamati, diukur, dan dirasakan oleh panca indera kita. Sedangkan zat kimia kita itu ciri-ciri suatu zat yang berhubungan dengan terbentuknya zat baru. Contohnya air. Air termasuk ke dalam kelompok fisis dan kelompok sifat kimia. Kalau pada sifat fisis ini, air ini tidak berbau, kemudian tidak berwarna, dan tidak berasa, dan titik didihnya tinggi. Nah, pada sifat kimia, air ini dapat melarutkan zat yang bersifat polar. Bersifat polar tadi ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu perubahan materi. Pada perubahan materi ini juga ada yang namanya perubahan fisis dan perubahan kimia. Nah, pada perubahan fisis ini intinya hanya terjadi pada perubahan wujudnya saja. Kita buat saja di sini perubahan wujud. Nah, pada perubahan wujudnya saja, contohnya air membeku, biji kopi yang menjadi bubuk kopi, dan kemudian yaitu pada perubahan kimia, yaitu intinya perubahan kimia ini akan menghasilkan zat baru. Kita buat saja di sini perubahan yang akan menghasilkan zat baru. Contohnya seperti perubahan kertas, perkaratan pada besi, dan pembuatan tapai. Dan pada materi keempat yaitu energi yang menyerupai perubahan tersebut. Nah, pada materi perubahan ini, dalam proses pembuatan materi selalu ada dilibatkan energi yang menyerupai perubahan materi tersebut. Pertanyaannya, bagaimana proses dan besaran energi yang ini terlibat? Jawabannya yaitu asal-usul energi yang dihasilkan dan diperlukan. Nah, itu pada bab pertama. Kita masuk kepada bab kedua yaitu klasifikasi materi. Nah, sebelum kita membahas yang namanya klasifikasi materi ini, kita ini harus tahu dulu yang namanya pengertian materi. Materi ini merupakan segala sesuatu yang menempati ruang dan menempati massa. Kita buat di sini segala sesuatu yang menempati ruang dan massa. Nah, pada materi ini terdapat zat tunggal dan zat campur. Zat tunggal, satu zat tunggal dan kemudian zat campur. Nah, kemudian pada zat tunggal ini juga terdapat dua bagian. Yang pertama yaitu unsur dan yang kedua senyawa. Nah, unsur ini merupakan zat tunggal yang paling sederhana dan kemudian tidak dapat dibagi lagi menjadi reaksi kimia biasa.
Contohnya Cu atau tembaga, Zn atau seng. Kemudian senyawa. Senyawa ini merupakan zat yang disusun dari gabungan dua unsur atau lebih. Nah, kemudian pada senyawa juga ada massa unsur yang massa penyusun mempunyai perbandingan tertentu. Contohnya H2O dan CH3 yang kita sebut dengan cuka. Kemudian pada materi ini juga ada yang namanya zat tunggal dan campuran. Nah, pada campuran ini juga merupakan gabungan dari dua zat atau lebih yang penyusunannya tidak berubah. Kemudian pembanding penyusunnya seimbang. Gabungan dua zat atau lebih yang sifat penyusunnya tidak berubah. Nah, pada campuran ini juga ada yang namanya campuran terbagi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Pada campuran homogen ini, pada komposisi zat selalu sama. Intinya campuran yang sama. Kemudian campuran heterogen yaitu campuran komposisi penyusunannya yaitu campurannya berbeda. Nah, contoh dari campuran ini yaitu larutan gula, dan contoh dari campuran heterogen ini yaitu campuran air dan gula pasir. Jadi selanjutnya yaitu sifat materi. Pada sifat materi ini juga yang ada namanya sifat fisika dan sifat kimia. Nah, sifat fisika dan sifat kimia. Nah, pada fisika ini dapat diukur dan diamati susunan zatnya. Dapat diamati. Contohnya mengukur titik leleh es, memanaskan es tersebut dan mencatat suhunya tersebut. Ini merupakan contoh dari sifat fisika. Merupakan sifat kimia. Sifat kimia ini dapat diamati dan diamati setelah kimia dan menghasilkan bentuk zat baru. Kita tulis saja di sini terbentuknya zat baru. Contohnya pada sifat kimia ini yaitu gas hidrogen plus hidrogen. Gas hidrogen dan dicampurkan dengan gas oksigen akan menghasilkan uap air. Kemudian materi bab selanjutnya yaitu perubahan materi. Materi keempat, perubahan materi. Nah, pada perubahan materi ini juga ada yang namanya perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, perubahan fisika yaitu perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru. Artinya terjadi perubahan wujudnya saja. Perubahan wujud saja.
Contohnya lilin yang akan dibakar, es batu yang mencair, dan besi yang meleleh. Ini merupakan contoh dari perubahan fisika. Artinya hanya perubahan wujudnya saja. Kemudian perubahan kimia, yaitu perubahan yang materi yang menghasilkan zat baru. Yang artinya tidak mengalami perubahan massa. Tidak mengalami perubahan massa. Contohnya besi berkarat, buah membusuk, kayu yang dibakar. Nah, itulah dari materi perubahan materi. Dari bab keempat. Kemudian masuk kepada bab kelima, yaitu pengukuran. Pengukuran dalam kimia. Nah, pengukuran dalam kimia ini ada beberapa aturan yang harus kita ketahui. Yang pertama, suatu yang menunjukkan kuantitas materi dalam suatu benda. Pada satuan massa ini dalam SI disebut dengan kilogram. Dalam kimia yaitu gram. Kemudian ada yang namanya berat. Berat ini merupakan gaya yang berhubungan dengan gravitasi. Kita buat di sini gaya yang diberikan oleh gravitasi bergantung letaknya. Artinya, kata kunci dari berat ini yaitu gravitasi. Kemudian yang ketiga disebut adalah volume. Volume ini adalah besaran yang menyatakan ukuran. Nah, pada volume ini dalam satuan SI yang dilambangkan dengan meter kubik, dalam satuan kimia ml atau disebut dengan mililiter. Kemudian yang keempat ada yang namanya kerapatan. Perbandingan massa suatu benda dengan volume, yaitu massa per volume. Dalam SI kalau dilambangkan dalam kimia itu G per L. Kemudian yang kelima yaitu suhu. Nah, suhu artinya yaitu besaran yang menyatakan derajat panas atau dingin. Kalau suhu dalam satuan SI itu dilambangkan dengan Kelvin. Tapi ketika dalam kimia Celsius ditambah 273. Nah, itulah materi pada bab kelima. Selanjutnya masuk kita kepada angka penting. Nah, pada angka penting ini ada beberapa aturan yang harus kita ketahui. Aturan yang pertama, semua angka bukan nol adalah angka penting. Kita buat saja di sini semua angka nol. Maksudnya angka bukan nol adalah angka penting. Contohnya
218 sama dengan menunjukkan 3 angka penting. Atau 2,18 juga menunjukkan 3 angka penting. Peraturan kedua, angka 0 bukan di antara angka 0 adalah angka penting. Angka 0 di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 2018. Nah, di sini disebutkan di antara bukan 0. Karena ini bukan 0, berarti ini bukan angka penting. Nah, kemudian aturan selanjutnya itu semua angka 0 di sebelah kanan angka 0, semua angka 0 di sebelah bukan angka 0 itu angka penting. Contohnya 21,18, berarti ini merupakan angka penting. 0,18 yaitu 3 angka penting. Kemudian aturan selanjutnya, semua angka bukan 0, semua angka 0 di sebelah kanan bukan angka 0 harus diberi tanda penjelas atau notasi. Contohnya yaitu 21800. Ini merupakan 5 angka penting. Nah, itulah aturan dari semua angka penting. Masuk kepada hal-hal yang berhubungan dengan materi, dengan hal-hal kimia yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita. Misalnya saja pada proses pemasakan telur. Kemudian pada proses pemasakan telur ini dan perubahan besi atau besi berkarat itu hal-hal yang berhubungan dengan kimia dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian kita masuk kepada sesi pertanyaan terakhir, yaitu sesi tanya jawab. Nah, kita masuk kepada pertanyaan jelaskan perbedaan sifat materi. Nah, sebelumnya pada sifat materi ini dipengaruhi oleh susunan. Terdapat 2 sifat fisis. Pada sifat fisis ini zat yang dapat diamati, yang dirasakan oleh panca indera, sedangkan sifat kimia yaitu zat yang berhubungan dengan menghasilkan zat baru. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jelaskan contoh dari perubahan zat. Nah, contoh dari perubahan zat ini mungkin juga ada dari perubahan fisis dan perubahan kimia. Perubahan fisis ini contoh air berbeku, dan perubahan pada contoh kimia ini mungkin pembakaran kertas
dan perkaratan pada besi. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apa itu yang dijelaskan dengan ilmu kimia? Ilmu kimia yaitu ilmu yang mempelajari tentang ilmu pengetahuan alam yang mencakup dengan struktur materi dan perubahan materi. Nah, itulah sekian dari sesi tanya jawab hari ini. Kemudian berakhirlah pada video kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.